Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat kepada beliau, Ning Imas Fatimah Zahra sebagai pemateri webinar dalam rangka peringatan Hari Kartini yang diselenggarakan oleh PAC IPNU IPPNU Kecamatan Beringin tahun 2022. Yang kami hormati kepada beliau Rekanita Lulu Nur Hamidah selaku Ketua PC IPNU IPPNU Kecamatan Beringin. Mohon maaf, saya ulangi, sebagai pemateri webinar dalam rangka peringatan Hari Kartini yang diselenggarakan oleh PAC IPNU IPPNU Kecamatan Beringin tahun 2002 yang kami hormati kepada beliau Rekanita Lulu Nur Hamidah selaku Ketua PC IPPNU Kabupaten Semarang. Yang kami hormati kepada Ketua PAC IPNU IPPNU Kecamatan Beringin Rekan Muhammad Zulfa Kamal dan Rekanita Vita Ferdiana. Yang kami hormati pula kepada jajaran pengurus serta panitia penyelenggara webinar peringatan Hari Kartini ini, serta tidak lupa kepada rekan-rekanita peserta webinar yang kami banggakan. Puja dan puji syukur malirah kita senantiasa kita haturkan kepada haribaan Allah Subhanahu yang mana pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan beberapa kenikmatan, kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dapat mengikuti kegiatan webinar peringatan Hari Kartini yang bertemakan aktualisasi emansipasi pelajar di era milenial. Dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun, maka dari itu marilah kita ikrarkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan tahmid. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang benar-benar menjadi suri tauladan kita semua, serta Nabi yang benar-benar kita nantikan syafaatnya min yaumil hamdan ila yaumil qiyamah. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat peserta webinar peringatan Hari Kartini yang kami hormati. Perkenankanlah di sini saya atas nama Nur Hidayah sebagai Master of Ceremony pada kegiatan webinar peringatan Hari Kartini kali ini. Sebelum acara webinar berlangsung pada kali ini, perkenankanlah saya akan membacakan runtutan acara yang akan berlangsung pada webinar Ramadan. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Syubhanul Waton, dan Mars IPNU IPPNU. Yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Acara yang keempat yaitu acara inti. Webinar peringati Hari Kartini dengan materi yang bertemakan aktualisasi emansipasi pelajar di era milenial. Acara yang kelima yaitu doa. Yang keenam yaitu penutup dan dokumentasi. Acara webinar peringatan Hari Kartini yang akan diselenggarakan pada kali ini. Serta webinar peringatan Hari Kartini yang kami hormati, marilah kita mulai acara pembukaan webinar peringatan Hari Kartini ini dengan bacaan suratul Fatihah. Iridhailah wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lana walahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Demikian bacaan suratul Fatihah tadi, semoga dapat menjadi lantaran lancarnya acara webinar pada Ramadan kali ini. Amin Allahumma amin. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya serta Mars Syubhanul Waton dan Mars IPNU IPPNU. Hadirin dimohon untuk ikut bernyanyi.
Bisa sih. Terlihat sinyalnya.
Ya, Yes, stop. Mempersiapkan aku takut sih. Atas menyanyikan lagu Indonesia Raya serta Mars Yubanur Waton dan Mars Ibnu IPPNU. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama akan disampaikan oleh PC Ibnu IPPNU Kabupaten Semarang, Rekanita Lulu Nurhamidah. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali rekan-rekan kita dari PAC Beringin yang mana di kondisi seperti ini sangat luar biasa. Pertama-tama yang saya hormati Neng Imas Fatimatul Zahro yang berkenan untuk menjadi narasumber bagi teman-teman pada siang hari ini. Terima kasih sekali. Yang saya hormati dan selalu saya banggakan Ketua PAC Ibnu PPNU Kecamatan Beringin, rekan Zulfa Kamal dan juga rekanita Vita Ferdiana yang sangat luar biasa kompaknya dan membersamai rekan-rekanita di PAC Beringin, dan juga tidak lupa seluruh panitia dan juga peserta dari webinar di Hari Kartini ini, hari yang sangat luar biasa untuk kita kaum perempuan. Terima kasih sekali, selawat serta salam. Semoga tetap terus tercurahkan dari Nabiullah Muhammad SAW, yang mana selalu nantikan syafaatnya beliau. Di sini saya mewakili dari pimpinan cabang IPNU dan IPPNU Kabupaten Semarang, karena memang ini bertepatan dengan Hari Kartini yang memang notabene perempuan dispesialkan seperti itu, nggih. Jadi diminta sambutan yang saya diutamakan. Katanya ketuanya seperti itu tadi. Ya, terima kasih sekali. Ini memang hari yang luar biasa untuk kita semuanya. Saya ucapkan selamat Hari Kartini untuk perempuan-perempuan hebat Indonesia, perempuan-perempuan hebat di PPNU.
khususnya di IPPNU ya. Tanpa IPPNU, Ibnu bakal kesepian sepertinya. Begitu. Terima kasih sekali atas waktunya. Saya dari perwakilan cabang sangat mengapresiasi adanya kegiatan webinar ini dengan tema aktualisasi emansipasi pelajar di era milenial, yang kebetulan juga ini narasumbernya juga bagian dari pengurus cabang dan dimisioner dari PAC Beringin, luar biasa sekali juga Rekanita Anissa Ul Fauziah. Nanti rekan-rekan kita bisa mendengarkanlah bagaimana luar biasanya Rekanita Anissa Ul ini, seperti itu. Nah, melihat era hari ini, rekan-rekan kita, bahwasannya peringatan Hari Kartini itu sebenarnya bukan seperti zaman-zaman dahulu. Beda zaman, maka harus beda peradabannya. Beda zaman, beda penyesuaiannya. Setiap zaman ada orangnya, dan setiap orang ada zamannya. Mungkin zaman era Ibu kita Kartini dulu, kondisi masyarakat, kondisi politik, kondisi di bidang pendidikan memang masih sangat miris seperti itu. Namun hari ini saya kira itu sudah menjadi peluang yang sangat luar biasa bagi perempuan-perempuan untuk mengambil sektor-sektor penting. Terutama kita di PPNU ya harus mulai membaca mana sih peluang yang memang bisa kita manfaatkan untuk kita bergerak dan bisa meningkatkan kapasitas diri masing-masing. Saya kira itu harus mulai kita tempa mulai hari ini, apalagi mulai dari teman-teman PAC ya, karena jenengan nanti masih banyak kesempatan yang sangat luar biasa, masih bisa melanjutkan untuk bermanfaat lagi di tingkatan PC, PW, dan selanjutnya, seperti itu. Jadi pesan saya ya manfaatkan peluang yang ada, mulai membaca sosial yang kemarin-kemarin mungkin teman-teman menganggapnya itu nggak penting seperti itu. Dulu saya juga seperti itu, tapi ternyata ketika kita mulai membuka mata kita, membuka mindset yang lebih luas lagi, ternyata banyak sekali manfaat-manfaat itu. Begitu. Selanjutnya juga ini, terkadang hari ini yang perlu menguatkan, yang perlu dilawan itu juga tidak hanya dari pemikiran kolot laki-laki, tapi juga pemikiran yang sesama perempuan tapi mendiskriminasi perempuan sendiri. Nah, ini perlu kita hindari bareng-bareng seperti itu. Jadi kita perempuan-perempuan di PPNU sudah seharusnya saling menguatkan. Bagaimana ketika ada tugas ya kita selesaikan, ayo bareng-bareng seperti itu. Nah, ini tim cybernya perempuan itu sebenarnya bisa mengalahkan tim cyber yang laki-laki seperti itu. Ketika memang kekuatan perempuan itu sudah menyatu, itu luar biasa. Apalagi kalau udah jadi mak-mak besok. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Seperti itu. Bapak Wakil Departemen mengatakan bahwa pendekar kaumnya. Nah, saya rasa ini memang ya relevan seperti itu. Kalau rekan-rekan kita baca lagi di beberapa referensi, mungkin itu kan bahwa memang Ibu kita Kartini memperjuangkan perempuan bagaimana waktu awalnya itu tidak mau menikah hingga akhirnya ya lulus juga seperti itu. Nah, di situ pendekar kaumnya seorang pejuang, orang pendekar itu seorang pejuang yang selamanya memenangi, bisa melihat peluang, lebih bisa memanfaatkan keadaan, bagaimana jenengan-jenengan semua bisa jadi cerminan dari Kartini masa kini. Itu sangat luar biasa. Gitu. Jadi itu mungkin dari kami, dari perwakilan cabang IPPNU Kabupaten Semarang, tetap semangat untuk Kartini masa kini, dan juga para rekan Ibnu, yang mana mari kita bersamai Rekanita ini, kita bersamai selalu, karena
Semua itu akan berkesinambungan. IPNU dan IPPNU ketika mereka kompak, ketika mereka berkolaborasi dengan baik, maka itu akan menghasilkan hal yang sangat luar biasa. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pesan terakhir untuk perempuan-perempuan yang mungkin hari ini merasa minder, bingung, atau bimbang mau melakukan yang mana, mau berperan di mana. Pesan saya, lakukanlah sesuatu karena kita ingin belajar, bukan karena kita ingin dihargai. Karena ketika niat kita ingin belajar, saya yakin ketika satu langkah jenengan melangkah, setelah itu jenengan dicerca, jenengan diolok-olok, maka saya yakin jenengan akan 1000 langkah ke depan membuktikan bahwa kalian bisa. Tapi ketika niatnya emang ingin dihargai, ya satu langkah ke depan jenengan dicaci maki, ya saya yakin jenengan akan mundur 1000 langkah dan tidak akan pernah maju lagi. Itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih rekan-rekan Ita, semangat selalu untuk rekan-rekan PAC Beringin. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian atas sambutan yang disampaikan oleh Rekanita Lulu Nur Hamidah, kepadanya diucapkan terima kasih. Untuk acara sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua PC IPNU IPPNU Kabupaten Semarang. Ketua PC IPPNU, Ketua PAC-nya kami persilahkan. Kameranya. Terdengar suara saya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat kepada beliau Ning Imas Fatimatus Zahro sebagai pemateri webinar peringatan Hari Kartini yang diselenggarakan oleh pimpinan anak cabang IPNU IPPNU Kecamatan Beringin. Yang terhormat beliau Rekanita Lulu Nur Hamidah selaku Ketua PC IPPNU Kabupaten Semarang. Yang terhormat Ketua PAC IPNU Kecamatan Beringin, beliau Rekan Julfa Kamal, dan Ketua PAC IPPNU, beliau Rekanita Huta Fardiana. Dan tak lupa segenap jajaran pengurus serta panitia penyelenggara webinar Hari Kartini, serta rekan-rekanita peserta webinar yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam via Zoom ini tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya selaku perwakilan dari pengurus PAC IPNU PPNU Kecamatan Beringin mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum kepada beliau Ning Imas Fatimatus Zahro yang telah hadir di tengah-tengah kita semua, serta rekan-rekanita peserta peringatan Hari Kartini.
serta dari kami PAC Ibnu IPPNU Kecamatan Beringin mengucapkan jazakumullahu khairan hasiron kepada beliau Ning Imas Fatimatu Zahro yang telah meluangkan waktunya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekanita peserta webinar yang telah hadir dan ikut berpartisipasi dalam acara ini. Dari kami juga memohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menyelenggarakan acara ini, karena dari kami PAC Ibnu IPPNU Kecamatan Beringin baru pertama kali menyelenggarakan acara webinar via Zoom pada kali ini. Semoga kedepannya bisa menjadi pembelajaran pada kita untuk menjadi lebih baik. Baiklah rekan-rekanita peserta webinar peringatan Hari Kartini, di sini saya akan sedikit memaparkan sedikit maksud dan tujuan kami menyelenggarakan acara webinar ini. Maksud dan tujuan kami menyelenggarakan acara webinar yang bertemakan aktualisasi emansipasi pelajar di era milenial, yaitu untuk memanfaatkan atau mewujudkan kemampuan yang ada dari setiap hak yang sama-sama dimiliki oleh pelajar laki-laki dan perempuan, terkhusus untuk pelajar Ibnu IPPNU di era milenial ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan di Indonesia. Salam berjuta, belajar, berjuang, bertakwa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian atas sambutan yang telah disampaikan oleh rekan Husnul Ainiyah, padanya diucapkan terima kasih. Dilanjutkan yang keempat, yaitu inti acara webinar Ramadan yang bertemakan mohon maaf. Dilanjutkan yang keempat, yaitu acara webinar Hari Kartini yang bertemakan aktualisasi emansipasi pelajar di era milenial yang akan dimoderatori oleh Rekanita Anissa Fauziah dan memandu acara sampai dengan selesai. Sebelumnya saya serahkan ke moderator, izinkan saya pamit undur diri terlebih dahulu. Saya bacakan kurikulum vitae moderator pada sesi acara selanjutnya. Nama, Anissatul Fauziah. Tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang 22 April 1998. Agama Islam. Nomor telepon 085 642 461 074. Alamat Dusun Doplang 2, RT 2, RW 3, Desa Pakis, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Riwayat pendidikan. RA Tarbiyatul Banin, MI Radiatul Muta'alimin Pakis, SMP Negeri 2 Beringin, SMA Negeri 1 Beringin, IAIN Salatiga Fakultas Tarbiyah. Aktivitas yang pertama yaitu guru RA Tarbiyatul Banin, yang kedua yaitu pengurus PT Ibnu IPPNU Kabupaten Semarang, yang ketiga yaitu pengurus pimpinan ranting Fatayat Desa Pakis. Saya selaku MC mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Master of Ceremony, Rekanita Nur yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan acara webinar pada siang hari ini. Sebelumnya saya
mengucapkan selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan di Indonesia, di mana di era 5.0 ini sosok Kartini adalah sosok perempuan yang patut dijadikan tauladan karena dalam setiap langkah lakunya adalah cerminan diri dari pelajar Indonesia yang fleksibel dan dinamis. Beliau juga sangat memperjuangkan emansipasi perempuan tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan. Oleh karena itu, kita tentunya seorang pelajar patut mencontoh sosok beliau yang memang selalu memperjuangkan hak perempuan tanpa melupakan kodrat seorang perempuan, serta kita dituntut untuk bisa mengaplikasikan sosok beliau dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Sesuai dengan tema webinar dalam rangka peringatan Hari Kartini pada siang hari ini, bagaimana kita dapat mengaktualisasi emansipasi pelajar di era milenial ini yang nantinya akan disampaikan oleh pemateri yang luar biasa, yaitu Neng Imas dari Pondok Pesantren Al-Ihsan Lirboyo. Ini juga kesempatan saya, alhamdulillah, bisa membersamai beliau. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa rekan-rekan kita semua pada siang hari ini. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang IPNU PPNU Kabupaten Semarang, yang siang hari ini diwakili oleh rekan kita Lulu Nurhamidah. Yang kami hormati Ketua IPNU PAC Beringin, rekan Zulfa Kamal, dan yang kami hormati rekan Nita IPPNU Kecamatan Beringin, rekan Nita Ferdiana. Tak lupa yang kami hormati juga seluruh peserta webinar Hari Kartini siang hari ini, dan pemateri yang sangat diidolakan oleh semua kalangan ini sebenarnya. Neng Imas Fatimah Zahro, bagaimana kabarnya siang hari ini, Mas? Neng? Terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya hari ini saya terdengar. Gimana, terdengar, Neng? Suaranya cukup terdengar, jelas. Alhamdulillah. Sepertinya sibuk ya, Neng ya. Alhamdulillah. Perannya nambah sekarang. Ya, tadi sudah live juga ya di Instagram, sedikit mengikuti tadi itu, Neng. Setelah mengajar begitu. Ini Beringin sangat mengefans kalian panjenengan itu, Neng. Kehormatan juga saya menjadi moderator ini agak sedikit grogi gitu, Neng. Grogi tapi energinya positif. Semoga bisa menular ke yang lainnya. Baik, selanjutnya saya akan bacakan tata-tata webinar pada hari Kartini ini. Yang pertama, untuk penyampaian materi kami beri waktu 45 menit. Untuk sesi tanya jawab akan kami buka setelah pembicara menyampaikan materinya, dan bagi yang ingin bertanya langsung saja bisa menuliskan di kolom chat ya, untuk nama disertakan dengan nama dan asal begitu. Baik, langsung saja saya akan bacakan kurikulum vitae dari pemateri pada siang hari ini. Nama Neng Imas Fatimah Zahro, tempat tanggal lahir Cirebon 6 Oktober 1996, agama Islam, alamat PP Al-Ihsan, Jalan Kiai Haji Abdul Karim, Pondok Pesantren Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Provinsi Timur, kode pos 64117, nomor telepon bisa mungkin dari rekan-rekan kita bisa mencatat ya, 0821 4064 7161. Status sudah menikah, alhamdulillah ya, Neng. Sudah. Untuk email
imasfatima@gmail.com. Riwayat pendidikan periode 2008 sampai 2016 di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, 2008 sampai 2016 di Madrasah Hidayatul Mubtadiat fil Fidhi wal Qiraat, 2018 sampai sekarang di IAT Tribakti. Aktivitas saat ini yaitu mahasiswa di IAT Tribakti, pengasuh Pondok Pesantren Al Ihsan Lirboyo, guru di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Quran. Kalau begitu langsung saja kita persilahkan Neng Imas untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau Neng Imas, waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suaranya? Maksudnya kalau nggak jelas saya pakai headset. Cukup jelas? Cukup jelas, Neng. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih pada teman-teman pada kesempatan siang hari ini kita bisa meskipun melalui virtual, kita bisa bertemu dan membahas beberapa kasus yang memang sangat relate sekali dengan hari ini yang kita peringati sebagai Hari Kartini. Yang mana Kartini ini adalah sosok perempuan, dan kita semua adalah perempuan, dan perempuan ini merupakan ibu-ibu dari bangsa, yang mana regenerasi bangsa itu ada di tangan kita semua, baik buruknya. Oleh sebab itu, diskusi mengenai perempuan ini selalu asik dan selalu semoga bisa menghasilkan perempuan yang sadar akan apa yang harus dia lakukan dan diaktualisasikan di dalam hidupnya, sehingga bisa mencapai kehidupan yang lebih sejahtera, lebih signifikan, dan juga saling bergandengan tangan untuk bisa menuju kemenangan. Akan menyampaikan beberapa poin yang semoga juga bisa membuka cakrawala pemikiran. Sebetulnya kalau motivasi-motivasi dan apa yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini itu sudah sering di waktu kita SD ataupun SMP, di sekolah-sekolah dasar, sekolah-sekolah formal yang kita itu sudah sering kita diberitahu bahwa RA Kartini memperjuangkan hak dan emansipasi wanita. Dan pada siang hari ini saya akan membahas mengenai era milenial. Jadi memang tantangannya berbeda seperti yang disampaikan oleh yang dari sambutan tadi, bahwa dulu mungkin tantangan bagi perempuan itu adalah mengemban pendidikan, hanya sekedar menulis saja itu sesuatu yang sulit didapatkan untuk perempuan, sulit untuk dipelajari. Nah, sekarang membaca dan menulis itu adalah sesuatu yang semuanya, hampir semua orang bisa melakukannya. Sehingga apa sih yang perlu kita perjuangkan lagi di era milenial kali ini sebagai bentuk penghargaan kita terhadap Raden Ajeng Kartini, terhadap jasanya dan meneruskan perjuangannya, terkhusus bagi kita. Kemudian yang pertama adalah kita meneladani Kartini. Yang perlu kita tekankan, esensi dari perjuangan RA Kartini adalah semangat belajarnya, kemudian perjuangannya terhadap hak perempuan, serta RA Kartini ini tidak maju sendirian, tapi RA Kartini ini saling mendorong perempuan-perempuan untuk bersedia sekolah dan belajar. Terbukti RA Kartini mendirikan sekolah dulunya, meskipun ini dilakukan dalam keterbatasan. Jadi tradisi zaman dahulu perempuan dinikahkan di usia yang sangat muda, bahkan belum bisa melakukan apa-apa tapi sudah dinikahkan. RA Kartini ini mengikuti kodratnya, jadi mengikuti takdir yang diberikan kepadanya. Dia dinikahkan, kemudian meskipun dalam pernikahan itu dia mohon maaf kurang bahagia, pernikahan itu tidak dimaksudkan untuk membahagiakan, tapi pernikahan itu adalah sebuah keharusan yang dia lakukan, sebuah tradisi yang ada ataupun sebab desakan-desakan dari keluarga. Tapi dari keterbatasan itu, semangat belajarnya tidak pernah surut, perjuangan terhadap hak perempuan tidak pernah surut, dan dorongan dan serta dukungan
Era Kartini sendiri setelah beliau berhasil mempelajari hal-hal yang memang dia maksudkan untuk mengisi kekosongannya sebagai perempuan, dalam artian mempelajari baca tulis, kemudian juga mempelajari sejarah, kemudian banyak hal yang dilakukan oleh R.A. Kartini untuk memiliki hal yang baik terhadap dirinya. Setelah dia berhasil, maka perempuan R.A. Kartini mendorong perempuan-perempuan untuk sekolah dan juga belajar. Jadi 3 hal ini yang perlu selalu diingat oleh perempuan, seterbatas apapun kita, tapi semangat belajar, perjuangan kita terhadap hak perempuan, dan dorongan kita terhadap perempuan untuk sekolah dan belajar, untuk terus memiliki aktualisasi diri yang baik, itu adalah hal yang harus terus diperjuangkan. Misalnya kita mendapatkan keterbatasan, mendapatkan hal yang di situ menjadi batu dan kerikil untuk langkah-langkah kita bisa mengingat kembali bahwa R.A. Kartini dulu juga bisa dianggap sebagai pahlawan dan jasa-jasanya dikenang sampai sekarang itu tidak melalui jalan yang lurus, tidak melalui jalan yang mudah. R.A. Kartini bahkan dinikahkan saat masih muda. Dia mendapatkan banyak sekali cobaan dan juga pertentangan dari masyarakat di sekitarnya karena tidak memahami apa sih visi dari R.A. Kartini itu sendiri terhadap perempuan. Kenapa perempuan harus belajar, kenapa perempuan harus membaca dan menulis, karena pada saat itu tidak banyak perempuan-perempuan yang melakukannya. Tapi R.A. Kartini berhasil dan mampu mendorong perempuan untuk melakukan hal tersebut. Sehingga kita sebagai generasi milenial harus menyadari pertama kali adalah pentingnya pendidikan dan pentingnya memiliki semangat juang yang tinggi. Jadi belajar saja itu tidak cukup tanpa kita menyadari apa sih tujuan kita untuk belajar itu, kemana sih hidup kita akan dibawa, dan apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kehidupan kita ini. Karena lagi-lagi jika hanya belajar, kita sekarang sudah banyak melakukannya. Jika hanya membaca menulis, jika hanya mengikuti jenjang pendidikan saja tanpa tahu arahnya kemana, itu sudah banyak sekali dilakukan oleh perempuan-perempuan di luar sana, atau bahkan entah itu laki-laki atau perempuan, banyak sekali yang tidak tahu pendidikan itu mau dibawa kemana dan tidak memiliki semangat juang atau daya juang untuk memperjuangkan hal-hal baik dalam hidupnya. Nah, R.A. Kartini di sini dia tidak menyerah dengan apapun yang terjadi di kehidupannya. Dia memperjuangkan nilai-nilai positif dan hal-hal yang di situ seharusnya disadari oleh perempuan kebanyakan, tapi belum disadari oleh mereka. Namun R.A. Kartini ini membangunkan semangat banyak perempuan untuk lebih maju, satu langkah lebih maju, membangun peradaban bangsa yang lebih baik, yaitu dimulai dari pembelajaran terhadap diri perempuan itu sendiri. Karena pada dasarnya kita tahu, karena sesungguhnya Raden Ajeng Kartini itu tidak hanya mengemban pendidikan formal yang dalam artian formal di sini membaca tulis ilmu pengetahuan, tidak, tapi R.A. Kartini juga pernah mengaji kepada Kiai Haji Soleh Darat, yang mana kemudian Kiai Haji Soleh Darat itu membacakan dan menerangkan potongan ayat dari Minaz Zulumati Ilan Nur, surat Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Dari situ, setelah Raden Ajeng Kartini mempelajari ayat tersebut dari Kiai Soleh Darat, muncul statement yang amat sangat populer dari Raden Ajeng Kartini, yaitu habis gelap terbitlah terang. Nah, dari gelap terbitlah terang ini sama dengan ketika Nabi Muhammad diutus dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Zaman jahiliyah ini bukan zaman, tapi perbedaannya, zaman jahiliyah pada masa Nabi itu bukan zaman yang kurangnya pendidikan, tapi zaman dari kurangnya moral. Kurangnya moral masyarakat Quraisy, kurangnya moral orang-orang jahiliyah yang bahkan sampai memendam hidup-hidup anak perempuan karena dianggap sebagai aib. Jadi perempuan ini statusnya ketika sebelum Nabi diutus itu sangat direndahkan sekali, tapi dengan diutusnya Nabi, di sini menunjukkan bahwa perempuan itu adalah makhluk yang patut dihargai selayaknya manusia pada umumnya dan seharusnya diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam segi aktualisasi diri. Lah kemudian R.A. Kartini ini memunculkan statement habis gelap terbitlah terang. Setelah gelap terbitlah terang. Dengan apa? Setelah gelap ini terang dengan apa? Yaitu dengan ilmu, dengan pendidikan, dengan pengetahuan. Oleh sebab itu Nabi diturunkan oleh Allah, kemudian diberi, Nabi itu kan banyak, diberikan mukjizat yang macam-macam. Nabi Muhammad ini diberi mukjizatnya adalah buku bacaan, adalah kalam ilahi, yaitu adalah ayat Al-Quran. Nah,
yang mana ayat Al-Quran di sini diharapkan dapat menjadi penerang kita menuju dari kegelapan menuju terang benderang. Lah, karena isinya dari ayat Al-Quran ini bermacam-macam. Ada sejarah supaya kita ini mengaca pada bangsa-bangsa sebelumnya bahwa bangsa-bangsa dulu kenapa bisa celaka. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin. Berjalanlah di muka bumi dan kamu akan melihat bagaimana azab orang-orang kaum-kaum sebelumnya yang tidak beriman kepada Allah. Begitu juga cerita tentang Fir'aun, cerita tentang umatnya nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Lut, nabi-nabi yang lain. Di dalam Al-Quran ini dimaksudkan untuk kita ini mengaca bahwa kita jangan sampai menjadi seperti mereka, umat-umatnya nabi yang celaka. Kemudian Al-Quran ini juga berisi tentang tarbiyah kita kepada Tuhan dan tarbiyah kita terhadap sesama yang beberapa kasus itu dilengkapi dengan hadis Nabi. Jadi Al-Quran ini diturunkan untuk menjadi cahaya supaya umat Islam ini dari gelap menuju terang yang dilengkapi dengan ahwalnya Nabi serta hadisnya Nabi sehingga ada uswatun hasanah, tidak hanya sekedar bacaan saja, tapi juga ada uswatun hasanah di situ. Ada Nabi yang mana Nabi di sini bertugas untuk menyempurnakan akhlak manusia dengan cara menunjukkan bahwa akhlak Nabi ini sangat luar biasa mulianya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Makanya Nabi ini diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, sekaligus membawa mukjizat yang berupa Al-Quran, yang Al-Quran ini adalah ilmu, hikmah, kemudian banyak sekali tuntunan-tuntunan yang sebetulnya bisa membawa manusia dari gelap menuju terang benderang. Ini menunjukkan bahwa gerakan-gerakan Kartini, gerakan-gerakan pahlawan terutama dalam bidang pendidikan itu sejalan dengan esensi diturunkannya akidah-akidah dan juga syariat Islam. Bahwa sesungguhnya ilmu di sini memang dibutuhkan dan harus dipelajari, meskipun itu untuk perempuan yang pada saat itu budayanya adalah perempuan ini begitu sangat dimarginalkan dan tidak dihargai keberadaannya karena dianggap makhluk kedua dan tidak berdaya. Tapi R.A. Kartini menunjukkan bahwa perempuan ini mampu. Perempuan ini memiliki semangat belajar yang tinggi. Perempuan ini mampu memperjuangkan hak-haknya dan mengangkat derajat dan juga hak-hak perempuan lainnya untuk bersedia belajar dan juga sekolah supaya dari gelap terbitlah terang dengan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian kita tahu sendiri bahwa keistimewaan perempuan, karena kenapa kita sebagai perempuan harus menyadari betul-betul bahwa perempuan ini lagi-lagi harus menyadari, mohon maaf saya ulang-ulang, menyadari keistimewaannya sendiri karena perempuan adalah tiang sebuah bangsa, kemajuan regenerasi bangsa ada di tangan perempuan. Jika perempuan dalam satu negara itu baik, maka bisa dipastikan bangsanya secara keseluruhan adalah baik. Begitu pula regenerasi ke depannya. Yang kedua adalah perempuan merupakan ibu dan madrasah pertama dari anak-anaknya. Kita punya start dalam mendidik regenerasi bangsa. Kita punya start dalam mendidik anak-anak kita. Sebagai Al-Madrasatul Ula, madrasah pertama, perlu diperhatikan bahwa madrasah ini harus memiliki kompetensi yang layak terlebih dahulu untuk menjadi madrasah yang baik bagi regenerasi ke depan, bagi anak-anak didiknya. Sehingga kita sebagai perempuan harus menyadari tanggung jawab itu. Karena perempuan ini memiliki perbedaan tabiat dengan laki-laki dan cenderung lebih bisa diandalkan dalam pengasuhan, dalam kasih sayang, dalam kesabarannya untuk mendidik, maka perempuan ini memiliki start. Oleh Allah diberikan start untuk mendidik anak-anak. Sehingga diharapkan perempuan ini menyadari tanggung jawabnya tersebut. Oleh karena itu perlu perempuan mempelajari hal-hal yang memang di situ terkait dengan kebutuhannya sebagai perempuan itu sendiri, yaitu sebagai seorang ibu nantinya. Sehingga perlu dalam pembelajaran kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk kebaikan yang akan berdampak sangat luas. Meskipun secara kasat mata kita hanya mendidik di rumah bersama anak-anak, tapi anak-anak itu nanti akan menjadi regenerasi bangsa. Anak-anak itu nanti akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan negeri, tongkat estafet nilai-nilai peradaban dan juga aktualisasi diri seseorang, aktualisasi bangsa, perjuangan-perjuangan
pahlawan sebelumnya, itu adalah anak-anak kita nanti sampai ke bawah. Sehingga perempuan di sini harus menyadari bahwa perannya di dunia tidak hanya sia-sia, tidak hanya duduk-duduk saja atau rebahan saja, tapi juga perlu disadari bahwa perempuan ini memiliki tugas mulia, yaitu menjadi ibu dan madrasah pertama dari anak-anaknya. Sehingga dalam belajar pun kita harus menyadari bahwa saya ini harus serius belajarnya, karena saya nanti akan jadi ibu. Sekalipun jurusan yang kita tempuh dalam pendidikan formal itu jauh sekali dengan apa yang akan kita lakukan saat menjadi ibu, tapi kita harus menyadari bahwa proses dalam belajar itulah yang membentuk karakter kita. Karena pembelajaran itu bukan hanya transformasi pengetahuan saja. Pembelajaran itu juga ada kalanya kita ini belajar perilaku dan juga mempelajari bagaimana caranya memiliki karakter yang baik. Ada perilaku yang baik, ada karakter yang baik. Nah, ini dipelajari dengan proses kehidupan. Sehingga karakter dan perilaku yang baik itu tidak bisa kita dapatkan hanya dengan transformasi ilmu pengetahuan. Tetapi ilmu pengetahuan itu harus kita olah, harus kita implementasikan kepada diri sendiri. Kemudian harus kita juga melewati beberapa fase yang diberikan oleh hidup. Ketika kita mampu melewatinya, maka mental kita secara tidak langsung akan terbangun. Seperti contoh begini, dalam sekolah kita ada jenjang-jenjangnya dari SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, semua itu tidak bisa kita dapatkan. Ijazah itu tidak bisa kita dapatkan tanpa melewati hari-hari yang harus disiplin bangun pagi, berangkat ke sekolah, bawa buku, kemudian kita ada ujian, ada ujian akhir juga, ada banyak hal yang di situ menuntut perjuangan kita untuk bertahan hidup, untuk belajar lebih banyak, untuk terus berproses. Nah, dalam proses ini, itu yang akan membentuk mental kita sebagai seorang perempuan yang lebih kuat daripada yang tidak berproses. Karena kita terbiasa naik step by step, step by step. Jadi memang prosesnya dalam berpendidikan, itu yang perlu kita sadari bahwa proses tersebut adalah modal awal kita untuk mengemban universitas kehidupan. Universitas kita di kampus-kampus yang sedang yang sedang di mana kita berada, universitas di mana kampus tersebut kita mengemban kita belajar ilmu, itu adalah sebuah modal utama dari universitas kehidupan yang akan lebih panjang nantinya. Sehingga tidak ada yang percuma dari apapun yang kita lakukan sekarang. Karena banyak sekali orang mengeluhkan bahwa apa yang saya pelajari itu berbeda jauh dengan apa yang saya kerjakan. Apa yang saya pelajari ini sama sekali seolah-olah tidak berguna ketika saya sudah menjadi ibu. Itu berguna karena karena teman-teman melalui proses yang mana proses tersebut membentuk karakter dan juga membentuk sebuah kekuatan di dalam diri kita terhadap hal-hal yang di situ memerlukan sistem yang benar. Jadi begini, mungkin bisa saja kita mempelajari menjadi ibu secara otodidak, kita belajar sesuatu secara otodidak. Tapi orang yang belajar dengan sistem itu akan memiliki pola pemikiran yang lebih runtut, pola pemikiran yang lebih tertib, dan itu akan lebih efektif. Sehingga sebelum menjadi seorang ibu, misalkan kita membaca buku parenting, mungkin bisa saja tanpa membaca buku parenting, tetapi dengan kita membaca buku parenting, kita akan lebih aware terhadap situasi yang ternyata mengagetkan bagi kita, kondisi anak-anak kita yang sebelumnya tidak pernah kita tahu bahwa ternyata anak-anak bisa begini. Tapi dengan kita membaca buku-buku, kita memiliki fondasi terlebih dahulu, pengetahuan terlebih dahulu, maka hal tersebut bisa membuat kita lebih siap dan juga bisa membuat emosi kita lebih stabil dalam menghadapinya. Begitu juga pendidikan yang kita emban untuk sekarang dan untuk nanti. Jadi tidak ada yang sia-sia. Karena memang banyak sekali orang-orang bahkan di pondok pesantren, karena saya berasal dari salaf, yang mengatakan bahwa mondok setelah mondok itu berbeda sekali dengan pekerjaannya dengan ilmu-ilmu yang diajarkan di pondok. Atau kuliah, jurusannya apa, kerjanya apa, itu memang banyak sekali dan cukup meresahkan. Tetapi sebetulnya jika kita menyadari esensi pendidikan, itu bukan hanya transformasi pengetahuan, tapi juga pembentukan karakter dan juga pembentukan perilaku. Dan di pondok pesantren ini ada 3 tarbiyah yang diajarkan. Yang pertama adalah taklim.
transformasi pengetahuan, pendidikan belajar mengajar di bangku sekolah. Kemudian yang kedua adalah pendidikan karakter, termasuk dalam tarbiyah, pendidikan karakter kita diajari memiliki perangai yang baik, kita diajari memiliki hati yang bersih dari penyakit hati, tajasus, dan lain-lain. Kita juga diajari untuk memiliki karakter yang positif dalam artian karakter yang sesuai dengan syariat Islam, anjuran Nabi, dan meneladani akhlak Nabi, yang mana akhlak di sini juga termasuk dari karakter itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan perilaku. Jadi dalam berperilaku kita diatur supaya tidak sembarangan. Perempuan ini harus menjaga marwahnya. Perempuan ini tidak boleh misalnya berbicara terlalu keras atau hal-hal seperti itu. Dalam pesantren kita diajari seperti itu. Mungkin dalam jenjang pendidikan lain sebetulnya juga ada pembelajaran karakter, tetapi tidak kita sadari karena kita terpaku pada jurusan yang kita ambil. Oh, jurusan ilmu komunikasi misalnya, kita terpaku pada itu. Padahal dalam proses untuk menuju sarjana ilmu komunikasi, kita sangat melewati berbagai rintangan, berbagai hal yang di situ menuntut kegigihan kita untuk memperjuangkan kelulusan. Nah, disinilah nilai-nilai yang bisa kita ambil, yang bisa kita sadari bahwa perjuangan itu bukan hanya belajar saja, tapi perjuangan-perjuangan yang menyulitkan, dosen yang selalu menolak, dosen yang selalu memberikan banyak tugas, atau dosen yang di situ selalu menolak judul skripsi kita misalnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa kita harus berjuang lebih keras lagi dan kita akan terbiasa dengan perjuangan. Nanti ketika menjadi ibu, ketika ada di kehidupan nyata, kita sudah terbiasa menemui hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita dan kita akan sudah lebih kuat dalam bertahan. Sehingga dalam mengajari anak-anak kita pun kita juga bisa memiliki emosi yang lebih stabil karena kita terbiasa berjuang, kita punya nilai juang yang tinggi di dalam diri kita. Itu kenapa pentingnya kita menyadari bahwa pembelajaran itu bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan saja. Kalau pembelajaran ini hanya ilmu pengetahuan saja, maka Google lebih pintar daripada kita semua. Tapi yang tidak dimiliki oleh robot adalah karakter, kreativitas, dan juga perilaku yang baik. Jadi kita harus perlu sadari hal itu dan memperjuangkan hal itu juga. Kemudian perempuan memiliki kreativitas, kesungguhan, dan daya juang yang luar biasa sekali apabila diupayakan. Karena memang itu yang tidak dimiliki oleh mesin dan harus dimiliki oleh kita semua di era milenial yang apa-apa semuanya semakin dinamis, dibantu oleh smartphone, dibantu oleh teknologi. Sehingga untuk mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan itu harus mengaktifkan hati nurani, harus mengaktifkan kreativitas, kemudian harus memiliki perilaku yang baik yang diupayakan, karena memang itulah yang akan membentuk karakter kita sebagai seorang perempuan. Karena pengetahuan itu sudah kita lagi-lagi kita tahu bahwa Google lebih pintar daripada kita semua, sehingga hal-hal lain itu harus lebih diupayakan, termasuk kreativitas, kesungguhan, dan juga perilaku yang baik, karakter yang baik. Kemudian caranya perempuan ini harus maaf. Bisa dilanjutkan ya, tiba-tiba berubah layarnya. Bisa didengar? Bisa, Ning. Bisa didengar. Oke, poin terakhir, perempuan caranya supaya menjadi perempuan yang relevan di era milenial serta dapat meneladani era Kartini, yakni adalah pertama menghiasi diri dengan ilmu dan akhlak. Ilmu, akhlak, serta karakter yang baik ini perlu sekali. Kita perlu menyadari bahwa diri kita itu harus memiliki hal-hal positif di dalamnya, yakni dengan ilmu, akhlak itu adalah perilaku, dan juga karakter. Karakter itu adalah sebuah tabiat. Yang tabiat di sini dibangun tidak hanya 1-2 hari, tapi juga berkelanjutan. Sehingga dalam proses kehidupan harus mengupayakan diri kita memiliki karakter yang baik. Entah itu karakter kita terhadap sesama atau karakter kita terhadap diri sendiri. Dalam artian kepada sesama kita berusaha baik, kepada diri sendiri kita juga harus baik. Karena banyak sekali perempuan-perempuan itu yang suka memarginalkan dirinya sendiri juga. Jadi menganggap dirinya tidak cukup kompeten, menganggap dirinya ini
adalah kegagalan dalam hidupnya, menganggap dirinya tidak memiliki kesempatan lagi. Itu sama sekali tidak benar. Siapapun kita, dari manapun asalnya, dari mana saja start kita, entah pada umur berapa, entah seterlambat apapun kita menurut masyarakat, kita selalu memiliki kesempatan untuk maju, kesempatan untuk berbenah diri, dan kesempatan untuk menjadi yang lebih baik sebelum kita mati. Karena start itu tidak pernah sama bagi siapapun, dan garis akhirnya adalah hanya kematian, bukan standar yang diberikan masyarakat kepada kita. Umur segini harus punya ini, umur segini harus punya ini, itu sama sekali tidak relevan. Karena bahkan teman-teman sendiri tahu realnya, banyak sekali pengusaha-pengusaha sukses, seperti halnya pendiri KFC, dia memulai bisnisnya di umur berapa dan sukses di umur berapa. Setelah mencoba ribuan kali resep yang gagal, menawarkan ke ratusan restoran kemudian ditolak, baru di usia yang sudah senja setelah dia ini pensiun dari pekerjaan sebelumnya, yang akhirnya bisa membawa KFC kita kenal sampai saat ini. Ini adalah ibroh, bisa kita ambil pelajaran dari perjalanan hidup seseorang, bahwa tidak ada kata terlambat, kita bisa memulainya di usia kapan saja. Jangan memarginalkan diri sendiri, ya perempuan. Kemudian yang kedua adalah membentuk identitas diri dengan perilaku positif yang diaktualisasikan secara konstan. Jadi identitas diri ini adalah kumpulan dari perilaku-perilaku yang kita lakukan setiap hari, yang kita tunjukkan kepada setiap orang, atau yang tidak kita tunjukkan kepada orang lain, tetapi perilaku itu harus dilakukan secara konstan, maka identitas itu akan melekat terhadap diri kita. Identitas itu akan menjadi nilai diri yang kita miliki. Misalnya, naudzubillah, ada orang selalu berbohong, berbicara kepada A berbeda, B berbeda, C berbeda lagi, D berbeda lagi, sehingga identitas dirinya ini adalah orang yang tidak amanah, tidak bisa dipercaya, sehingga orang yang ketika ingin memasrahkan sesuatu kepadanya akan mikir 2 kali, karena identitasnya, nilai dirinya itu adalah seseorang yang tidak bisa dipercaya. Berbanding balik seperti Nabi ini memiliki gelar Al-Amin. Zaman dulu itu orang yang memiliki banyak gelar, maka adalah orang yang paling terhormat dan mulia. Sedangkan Nabi Muhammad ini bahkan sebelum diutus menjadi Nabi, beliau itu memiliki gelar yang sangat luar biasa, sangat banyak, karena memang memiliki tabiat dan juga akhlak yang pada saat itu tidak ada yang menandingi keindahannya. Beliau mendapatkan julukan Al-Amin karena saking amanahnya, tidak pernah khianat, dan juga selalu melakukan segalanya itu dengan positif, kemudian dengan hal-hal yang memang di situ tidak akan menciderai kepercayaan orang lain terhadapnya. Sehingga identitas diri dan nilai diri yang dimiliki Nabi itu sesuai dengan perilaku yang Nabi berikan kepada orang lain atau kepada diri sendiri, yang mana perilaku itu dilakukan secara berkala, secara konstan dan repetitif. Jadi diulang-ulang. Kalau misalnya kita ini memiliki identitas sebagai santri, kita berakhlak seperti santri, kita terus melakukan wadifah kita sebagai seorang santri, kita terus mendekatkan diri kita kepada ulama, mendekatkan diri kita kepada Allah seperti halnya seorang santri, maka identitas dan nilai diri santri terhadap diri kita itu akan semakin kuat terhadap perilaku yang kita lakukan secara berulang-ulang. Sehingga untuk membentuk identitas diri yang baik, mungkin zaman sekarang dibentuknya self branding ya. Tapi kalau self branding itu terkesan kita menjual identitas kita supaya dilihat orang lain. Lah, sebetulnya itu tidak perlu. Kita harus menyadari pentingnya membentuk identitas diri sekalipun tidak diakui oleh orang lain. Karena sebetulnya identitas diri adalah tanggung jawab kita terhadap diri sendiri dan juga tanggung jawab kita terhadap penghambaan kita kepada Allah. Karena Allah itu memberikan syariat yang mana isi syariat tersebut merupakan tuntunan-tuntunan yang supaya tuntunan itu diimplementasikan terhadap diri kita. Dan tuntunan ini isinya adalah akhlak yang baik, perilaku yang baik, hablum minallah dan juga hablum minan nas. Sehingga lagi-lagi membangun prinsip dan membangun identitas diri dan nilai diri yang baik itu bukan untuk dikoar-koarkan, bukan untuk orang lain. Jadi kita membangun identitas diri yang baik itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri dan tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan. Selanjutnya adalah membangun prinsip yang baik dan bersedia mempertahankan atau memperjuangkan prinsip tersebut. Ini seperti RA Kartini. RA Kartini bersedia membangun prinsip bahwa perempuan itu harus berpendidikan, bahwa perempuan ini harus luar biasa, dan perempuan ini harus berjuang terhadap hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Nah,
RA Kartini tidak goyah terhadap prinsipnya. RA Kartini tetap memperjuangkan di tengah gempuran masyarakat pada saat itu, di tengah ketidaksetujuan, di tengah budaya yang amat memarginalkan perempuan. RA Kartini bersedia membangun prinsip dan berdiri di atas prinsipnya. Jadi seperti contoh, mungkin kalau saya pribadi, tapi belum tentu ini relevan jika diimplementasikan dalam hidup teman-teman semua. Jadi saya ini memiliki prinsip dari awal dulu, saya tidak ingin menikah terlalu muda, karena di kalangan saya, di Pondok Pesantren Salaf itu perempuan, mungkin tidak semua, tapi di kalangan keluarga saya banyak sekali yang menikah 20 tahun, sebelum 20 tahun juga sudah menikah. Pada saat itu sebetulnya saya melihat ibu saya sendiri yang menikah umur 18 mau 19, yang mana sebetulnya secara mental ini belum siap, sehingga dalam menjalani pernikahan sangat merasa berjuang sekali, ada struggle-nya yang lebih effort, lebih membutuhkan upaya lebih banyak karena menikah dalam kondisi yang kurang siap. Sehingga di situ saya memiliki prinsip bahwa saya tidak ingin menikah terlalu muda. Saya ingin menikah di usia ketika saya sudah siap, saya sudah mampu meregulasi emosi dengan stabil, saya sudah tahu tujuan hidup saya kemana, dan saya bisa mempertahankan prinsip-prinsip yang saya bangun sebelumnya dengan menemukan pasangan yang tepat. Di situ saya memiliki prinsip ini, meskipun dalam mempertahankannya tidak mudah, tentu ada banyak sekali benturan dari luar, dari diri saya sendiri, tentu saja itu sangat meresahkan. Tetapi kembali lagi pertanyaannya, apakah kamu bersedia mempertahankan dan memperjuangkan prinsip yang kamu bangun sendiri? Karena prinsip itu tentu terbentuk tidak 1 hari 2 hari. Prinsip ini terbentuk melalui ilmu, melalui pengalaman hidup yang kita alami, supaya kedepannya kita bisa lebih memiliki kehidupan yang sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Sehingga di sini ketika saya mempertanyakan diri saya sendiri, apakah saya mampu bertahan pada prinsip yang saya buat sendiri, sehingga saya tidak menikah muda pada saat itu, dari 19, 20, sampai sekarang saya 25 baru menikah. Ini termasuk rekor. Mungkin di luar sana 25 itu usia ideal dan belum terlambat banget untuk menikah bagi seorang perempuan, tapi di kultur salaf ini merupakan sedikit usia yang sedikit lebih banyak dibanding saudara-saudara saya yang lain. Nah, di sini karena saya memiliki prinsip yang harus saya pertahankan dan perjuangkan. Ini tidak harus teman-teman realisasikan dalam hidup, karena orang kan prinsipnya sendiri-sendiri. Ini hanya bercerita bagaimana saya mempertahankan dan memperjuangkan prinsip yang saya bangun sendiri. Jadi bagaimanapun juga prinsip itu pasti meminta pengorbanan. Jadi tidak ada prinsip yang mudah, tidak ada kehidupan yang mudah. Karena justru jika kita mengambil kehidupan yang mudah dalam artian tidak melakukan apa-apa, kesulitan-kesulitan yang datang kepada kita itu akan terasa lebih berat 2 kali. Karena kita tidak bisa berjuang, kita tidak biasa berjuang, tidak memiliki nilai juang yang tinggi. Tetapi jika kita ini mengambil pilihan hidup yang sulit, kita mengambil tantangan, berani berdiri di atas prinsip, yang mana prinsip tersebut kita yakini menuju pada kebaikan, maka sebetulnya cobaan-cobaan yang datang itu akan terasa lebih mudah karena kita terbiasa berjuang. Jadi pilihan yang mudah itu akan menghasilkan hidup yang sulit, tapi pilihan-pilihan yang sulit itu akan menghasilkan hidup yang mudah. Contohnya adalah kedisiplinan. Misalnya kita memiliki manajemen keuangan yang disiplin. Disiplin di sini dalam arti kita tidak membeli barang yang tidak perlu, kita lebih mengutamakan menabung. Maka kita akan memiliki banyak tabungan, dan pada saat kita membutuhkannya, kita punya tabungan tersebut, yang mana bisa menolong kita dari situasi sulit. Tapi jika kita memilih hidup yang mudah, dengan tidak mau menabung, tidak ada kedisiplinan, kita tidak melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan, justru kita hanya melakukan hal yang membuat kita nyaman, maka jika misalnya manajemen keuangan kita buruk, kita berfoya-foya, kemudian kok ternyata pada suatu ketika kita membutuhkan, maka hal tersebut akan sangat meresahkan kita, karena lagi-lagi kita memilih kehidupan yang mudah, maka hal-hal dalam hidup itu akan semakin sulit kita rasakan karena kita tidak terbiasa berjuang. Semoga bisa dipahami ya, karena bahasanya muter-muter tapi sama. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan iman dan tawakal. Iman dan tawakal di sini itu harus membersamai segala bentuk pendidikan kita, entah tarbiyah, entah itu pendidikan karakter, pendidikan perilaku, atau pendidikan intelektual. Kita boleh menjadi dokter, kita boleh menjadi apa saja, yang penting iman dan tawakal kita kepada Tuhan harus selalu ditingkatkan. Kita harus selalu menyadari bahwa bentuk kita
keberadaan kita di dunia adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga iman kita kepada Allah itu harus selalu dipupuk, harus selalu tawakalnya ini harus selalu diperbanyak lagi, yakni dengan cara kita sering mendekat kepada orang alim atau belajar, misalnya kita belajar agama yang baik, kita sering tadarus, kita sering membaca kitab-kitab yang mana di situ mengandung banyak sekali hikmah dari ulama-ulama terdahulu. Ini harus terus kita tingkatkan, kita harus belajar kepada ulama-ulama yang moderat, ulama-ulama yang bisa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan membawa relevansi ajaran Tuhan terhadap kehidupan kita sekarang di era milenial. Seperti yang kita tahu, ulama-ulama kita sekarang, Gus Baha, kemudian ada Gus Mus, kemudian kiai-kiai yang lain, kiai-kiai sepuh yang lain. Itu akan membuat kita itu silatul arwahnya lebih kuat. Bukan hanya silatul ajisam saja, tapi juga ada silatul arwah. Oleh sebab itu, koneksi kita terhadap para alim, para ulama, para guru-guru kita yang mengajarkan dan menanamkan tauhid di dalam diri kita harus selalu direkatkan. Karena lagi-lagi naiknya derajat seseorang, selamatnya seseorang itu sebab iman, bukan hanya sebab amal. Memang amal itu penunjang keimanan. Amal itu adalah bukti dari iman kita kepada Tuhan. Kita mengaku mencintai Allah, berarti kita mengikuti ajarannya, yaitu sholat, puasa, dan zakat. Kalau misalnya kita mengaku iman, tapi kita tidak iman terhadap ajarannya, tidak puasa, tidak sholat, tidak zakat, maka itu dipertanyakan keimanannya. Tapi kalau misalnya kita iman kepada Allah dan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amal, yang mana amal tersebut buah dari iman, bisa meningkatkan iman dan tawakal kita, maka itulah hamba-hamba yang kafah dan juga hamba-hamba yang dirindukan oleh surga. Sehingga perlu disadari apapun kita, siapapun kita, kemanapun tujuan kita, tetap Allah lah tempat akhir kita. Sehingga dalam perjalanan kita, ketika kita sampai kepada tujuan, Allah lagi, Allah dulu, Allah terus. Sehingga itu yang bisa saya sampaikan. Closing statement-nya mungkin bisa kita pahami dari perspektif Islam bahwa umat Islam semakin memahami bahwa multi peran perempuan adalah fakta yang diapresiasi dan tidak ada alasan bagi siapapun untuk menjadikan agama Islam sebagai alasan untuk memberikan stereotip negatif terhadap perempuan. Karena memang Islam di sini secara konteksnya turun syariat tersebut untuk menyetarakan derajat perempuan yang sama-sama hamba Tuhan. Kurang lebih demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Neng Imas yang telah menyampaikan. Bahkan di situ makosid syariah, sehingga yang kita lakukan di sini sekarang itu merupakan nilai ibadah juga. Kurang lebih demikian. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih ya, Neng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Dewi dari IPPNU PAC Tingkir Kota Salatiga. Pertanyaannya, perempuan itu kan sektor bangsa, dan seorang perempuan itu harus berpedoman dengan 4 ilmu. Ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Bagaimana agar perempuan tetap eksis atau menjadi perempuan yang aktif, tapi tetap sesuai dengan 4 ilmu tersebut, Neng. Yang sedangkan identitas dirinya itu masih berstigma perempuan hanyalah masak, macak, manak. Mungkin dapat diberikan contoh gitu, Neng. Berarti kita ini memarginalkan diri sendiri dengan begitu. Misalnya, contohnya begini. Dalam pembelajaran, proses pembelajaran, saya menambah banyak sekali ilmu-ilmu yang di situ kurikulumnya memang untuk melengkapi satu sama lain dalam artian mengukuhkan keimanan kita sebagai manusia, terutama sebagai perempuan. Jadi ada ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, dan juga ilmu-ilmu yang memang dibutuhkan untuk kita menjalani kehidupan. Nah, di sini ketika kita tidak kritis, tidak aware terhadap tantangan zaman, maka kita akan terus-terusan berada pada rumusan hukum yang dirumuskan pada pertengahan 1/4 abad yang lalu. Jadi begini, fikih itu kan berkembang ya, fikih itu berkembang dan ada kalanya fikih ini hukumnya dihasilkan sesuai dengan kemaslahatan dan juga kebutuhan. Jadi sehingga dakwah itu bisa menjadi solusi, bukan menjadi problem, tetapi bisa menjadi solusi. Dakwah yang baik adalah dakwah yang solutif. Sehingga dalam pembelajaran pun kita juga harus memiliki manhaj pembelajaran yang di situ disesuaikan dengan kebutuhan kita
Dalam artian mungkin dalam era salaf kita tahu bahwa perempuan ini sebaiknya di rumah, perempuan tidak ngapa-ngapain, perempuan itu ya udah yang penting dia tidak usah memiliki keinginan yang aneh-aneh, yang penting dia 3M saja, masak, maca, dan juga mana. Padahal sekarang ini banyak perempuan di luar sana yang membutuhkan suara kita untuk bergerak menuju perempuan yang lebih terhormat kedudukannya, karena memang mungkin mereka tidak sampai ilmunya, tidak bisa mempelajari ilmu dengan baik, sehingga membutuhkan peran kita di sini dengan cara memberikan banyak motivasi yang harus mereka dapatkan tapi tidak mereka dapatkan. Nah, bagi perempuan-perempuan yang menyadari keresahan itu, akhirnya dia mulai keluar dari guanya, mulai memberikan motivasi yang baik terhadap teman-temannya dengan landasan syariat yang menjadi dasar kita. Karena bagaimanapun juga tantangan zaman itu adalah tanggung jawab kita semua. Seperti halnya begini. Seperti halnya ayat Al-Quran, kita tahu bahwa laki-laki dan perempuan ini memiliki beban yang sama dalam beribadah, dalam menjadi hamba Allah. Kita sama, harus wajib sholat, laki-laki wajib sholat, perempuan wajib sholat. Balighu anni walau ayatan, sampaikanlah dariku walau 1 ayat lah. Ini juga diwajibkan untuk laki-laki atau perempuan. Jadi kalau misalnya perempuan itu maksudnya, niatnya untuk menampilkan diri supaya eksis, tentu niat itu perlu dipertanyakan. Tapi jika menampilkan diri untuk menolong satu sama lain, untuk menunjukkan bahwa perempuan ini tidak sendiri, maka niat itu dibenarkan. Sehingga kembali kepada diri kita, sebetulnya tujuan hidup kita apa, bagaimana seharusnya kita bisa memiliki hidup yang lebih signifikan, lebih bermanfaat untuk sesama, karena bagaimanapun juga kemanfaatan untuk sesama ini adalah anjuran agama. Kurang lebih demikian. Sehingga perempuan akhirnya ketika menyadari itu, mohon maaf saya tambahin, ketika menyadari itu maka dia tidak akan hanya berdiam diri di balik seperti halnya katak dalam tempurung, tapi dia mulai keluar dan juga memberikan kontribusi yang positif untuk masyarakat yang ada di sekitarnya ataupun masyarakat yang lebih luas yang memang membutuhkan nilai-nilai yang harus dia tanamkan dan dia perjuangkan gitu. Baik, tidak terasa sudah hampir 2 jam ya bersama Neng Imas. Demikian acara webinar kali ini yang bertemakan dengan aktualisasi emansipasi pelajar di era milenial. Dapat disimpulkan bahwasanya ilmu itu bukan tujuan akan tetapi merupakan wasilah untuk mencapai tujuan hidup kita. Untuk bisa mencapai tujuan hidup kita, kita harus yang pertama memiliki ilmu dan akhlak yang baik. Yang kedua membentuk karakter yang baik. Yang ketiga, membangun prinsip dan memperjuangkannya. Yang keempat, meningkatkan iman dan tawakal. Closing statement. Kartini hari ini adalah turunan dari Kartini masa lalu, yang akan menjadi Kartini di masa yang akan datang untuk menerima estafet tanggung jawab negara dan agama kita. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Neng Imas, selaku pemateri pada webinar Kartini pada sore hari ini, dan serta webinar yang telah berpartisipasi pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat bertemu kembali Aneng dalam kesempatan lain. Amin. Sehat-sehat semua, semoga puasanya lancar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Airi, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Barokah doa darinya. Barokah doa. Saya kalau di doa itu akan kepada yang lain kali ini dengan bacaan Fatihah yang semua yang kita lakukan pada siang membuka cakrawala pemikiran kita beneran. Al-Fatihah.
Ya kan? Nasta'in Terima kasih teman-teman. Ada satu pesan lagi dari saya bahwa kita sebagai siapapun, entah itu sebagai seorang perempuan atau sebagai seorang laki-laki, sebagai umat manusia, sebagai penduduk bumi, perlu ingat bahwa sebaiknya kita selalu naik tanpa menjatuhkan orang lain, karena itu perempuan yang kuat, yang kuat adalah siapapun yang saling mengangkat perempuan lainnya, ataupun orang untuk sama-sama menuju kemenangan. Kita harus lebih mengkonsentrasikan kolaborasi, bukan kompetisi. Jangan menghebatkan yang satu kemudian meremehkan. Kita bisa bergandengan tangan untuk saling dan bersama-sama menjadi hebat. Kurang lebih demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan ditutup dulu ya, Neng ya. Mau sesi foto bersama dulu. Oh iya. Kepada peserta dimohon untuk menyalakan kameranya. Sekali lagi untuk seluruh peserta webinar bisa menyalakan kamera. Belum semuanya. Ini belum semuanya. Belum semuanya. Sekali lagi, mohon untuk peserta menyalakan kameranya. Kita mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Nah, terima kasih. Neng Mas, semoga selalu dan baik. Sehat-sehat semuanya. Saya pamit undur dulu. Selamat sore. Semoga nanti buka puasanya lancar. Amin. Untuk apa? Untuk absensi akan dikirimkan di grup ya. Terus aku mengundurkan diri. Terima kasih ya bisa meninggalkan room Zoom ini. Semoga bisa berketemu di webinar lainnya. Dan hadirkan pemateri yang lebih kondang lagi. Dan kita hadirkan pemateri. Dingin apa? Aku tahu orang neng kono. Foto karo sopo? Neng Mas wis enggak. Lah iya. Kok kon foto karo sengit. Tapi jenengan kalau fotonya kok. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih akhirnya diberikan kesempatan ya. Terima kasih loh Pak Ketum. Saya kita dinding Anissa. Ya separuh ini mana ya? Aja ngono kuwi, Pak. Aku kan ada di Oke, terima kasih sekali lagi kepada peserta. Dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom. aja ngono lho Pak, aku tidak pekewuh nek. Kalau mau tetap stay juga nggak apa-apa. Tapi Tetap tidak bersama dengan stay. kami PAC MUI PPNU Kecamatan Beringin dan nantikan event-event selanjutnya. Alhamdulillah, mari kita alhamdulillah. Terima kasih atas kerjasama. Mungkin dari panitia ada yang mencatat closing statement dari lingkungan. Semoga untuk closing statementnya dari Nimas tadi udah kerekord. Nanti kalau sudah dicatat juga, nanti akan kami share di grup. Jadi jangan buru-buru keluar dari grup dulu, gitu. Acara sampai hari ini, tapi silaturahmi kita akan terjaga sampai malam. Sekian, kami akhiri.